Assalamualaikum Bu Juta. Waalaikumsalam Ibu Masyara. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu, sehat. Nah, kira-kira apa yang menjadi topik pembahasan kita hari ini Bu? Iya Bu, ini nih ada yang mau saya ceritain sama Ibu yang agak mengganjal lah di pikiran saya tentang siswa. Ini kan Bu, ada nih di kelas saya itu Bu, 2 orang siswa yang nggak bisa baca Bu. Sedangkan saya ini kan ngajarnya bahasa Inggris. Jadi siswa ini Bu, jangankan bahasa Inggris gitu Bu, bahasa Indonesia aja nggak bisa bukan cuma nggak bisa baca, bahkan nggak kenal huruf ini siswa Bu. Itu jadi masalah saya sekarang. Oh, itu ya Bu jadi permasalahannya. Terus Bu, kira-kira dari obrolan ini nanti apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita tersebut itu? Iya, saya sih pengennya Bu dari kita ngobrol ini kan, dari ibu coaching saya ini, saya pengennya dapat solusi. Saya bisa dapatkan solusi gimana caranya mengatasi 2 orang siswa yang nggak kenal huruf ini gitu Bu. Oh, gitu ya Bu. Nah, Bu, kira-kira lah Bu, apalah salah satu faktor penyebab anak tersebut tidak bisa membaca Bu? Ya, kalau menurut saya Bu, setelah kami riset juga di sekolah ya, karena kayaknya bukan cuma di sekolah kami, kebetulan saya kan ngajarnya di SMP nih Bu, ya kan, kayaknya bukan di sekolah kami aja yang kayak gitu, di sekolah lain mungkin kayak gitu juga. Setelah kami riset, besar kemungkinan siswa ini mereka kurang belajar waktu di SD-nya gitu Bu, kurang kurang mengenal huruf dan juga siswa ini setelah kami tanya ke siswanya, memang siswanya nggak pernah belajar di rumah, Bu. Orang tuanya memang nggak pernah mengajari di rumah. Gitu, Bu. Mungkin itu Oh, salah satu faktor penyebab ini nggak bisa baca. oh, mungkin gitu ya Bu, salah satu faktor penyebabnya karena kurang perhatian ya Bu, orang tua terhadap mereka dan Iya, mungkin membiarkan mereka seperti apa adanya lah. Pokoknya kalau udah sekolah, mungkin di sekolah aja mungkin gitu ya Bu ya. iya Nah, betul, Bu. kira-kira lah ini Bu, Mhm, setelah Ibu tahu faktor penyebabnya, terus mhm. langkah Ibu dalam menyelesaikan permasalahan ini, langkah Ibu yang Ibu ambil itu bagaimana? Jadi kan, Bu, setelah adanya masalah ini, saya kan sempat ini lagi berpikir, kayaknya anak ini atau siswa ini kalau dibiarkan seperti ini terus-menerus itu nggak akan pernah bisa baca, Bu, kalau mengikuti pembelajaran normal kita gitu. Jadi salah satu caranya saya itu pengen buat eh, pembelajaran tambahan di luar jam pelajaran khusus untuk mengajari siswa ini kenal huruf dan membaca gitu Bu. Nah, setelah ya Ibu membuat langkah tersebut, kira-kira udah ada yang bisa dilihat Bu perkembangannya Bu? Kebetulan Bu, ini kan baru saya cerita sama Ibu nih, ya kan? Baru eh, baru sedikit di luar jam pelajaran yang saya lakukan itu Bu. Kalau setiap pulang sekolah setelah habis pembelajaran, saya ajak nih siswa untuk ke kelas, 2 orang siswa untuk ke kelas untuk saya ajari membaca. Hanya saja Bu, terkadang siswa ini tidak mau. Tiba-tiba nanti siswanya kabur, dia lari, nggak datang lagi. Seperti itu Bu. Jadi hambatan saya itu di situ gitu loh Bu. Terus Bu, rencana yang Ibu akan lakukan nanti tuh bagaimana ya Bu? Rencana ya Bu. Gini Bu, karena siswa ini kabur kalau diajak belajar gitu di luar jam pelajaran, saya ini punya rencana, saya pengennya itu bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa, gimana caranya supaya orang tuanya ini menguatkan si siswa agar mau mengikuti proses pembelajaran di luar jam pelajaran
gitu Bu. Saya pengennya gitu. Jadi rencana saya Bu, saya pengen memanggil orang tua siswa melalui izin dari kepala sekolah dan guru BK juga bersama-sama memanggil orang tua siswa dan mengajak orang tua siswa ini untuk berkolaborasi gitu Bu. Seperti Bagus itu. sekali ya Bu, bagus sekali ya Bu rencana aksi Ibu. Nah, kira-kira nih Bu, dengan rencana Ibu, apakah apa yang bisa Ibu terapkan lah nanti ke depannya dengan aksi tersebut Bu, di dalam metode pembelajaran nanti Bu? Gimana Bu? Kira-kira nih, kan udah Ibu melakukan rencana aksi. Nah, Mm-mm. terus nanti rencana itu apakah Ibu akan menerapkan metode lain di pembelajaran kelas Ibu? Selain itu gitu. Kalau dipikir ya Bu, saya rasa Bu, kalau di dalam kelas normal itu pembelajaran normal itu siswanya nggak ada masalah gitu Bu. Eh, Aman-aman aja. Cuman kan 2 orang siswa ini kayaknya kalau metode lain mungkin 2 orang siswa ini di pembelajaran biasa juga akan saya kasih materi yang berbeda. Siswa ini akan saya kasih kartu huruf rencananya. Saya kasih kartu huruf. Nanti melalui kartu huruf inilah mereka akan diperkenalkan huruf-huruf karena sama sekali ngeblank ini siswa nggak kenal huruf sama sekali Bu. Nah, jadi siswa yang lain nanti belajar normal seperti biasanya. Kedua siswa ini ya mungkin dengan cara yang seperti itu Bu mau saya buat. Baik Bu. Nah, komitmen apa yang Ibu akan lakukan nanti Bu? Komitmennya, saya berkomitmen gimana caranya siswa ini harus bisa eh, menulis, bisa membaca, bisa kenal huruf gitu Bu. Jadi saya ini akan berkomitmen dalam jangka waktu 1 bulan saya harus mampu membuat siswa ini kenal huruf dan bisa membaca dan akan saya lakukan terus menerus secara berkesinambungan. Selain itu ya Bu, adakah hubungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan selain kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua? Ada lagi Bu? Kira-kira? Saya rasa Bu, kalau untuk masalah siswa yang tidak bisa baca ini, dukungan dari kepala sekolah itu sangat penting. Guru BK, nanti saya berkolaborasi dengan guru BK dan berkolaborasi juga dengan orang tua siswa. Saya rasa mereka adalah orang-orang yang saya butuhkan dalam rencana aksi saya. Kayaknya nggak ada yang lain. Baiklah Bu Juita, semoga rencana aksi Ibu itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, bagaimanalah perasaan Ibu setelah kita bercerita atau ngobrol-ngobrol nih Bu? Ya sedikit lebih, bukan sedikit sih Bu, jauh lebih tenang dan saya juga merasa mendapatkan solusi dari permasalahan siswa ini Bu. Saya sudah nggak sabar ingin menerapkannya di kelas saya Bu. Ya, syukurlah kalau begitu ya Bu. Ya. Apakah ada hal yang lain Bu Juwita yang ingin disampaikan? Hal yang lain ingin disampaikan, rasa ucap terima kasih lah sama Ibu karena Ibu sudah membantu saya, sudah meng-coaching saya pada sore hari ini, udah meluangkan waktunya untuk saya sehingga saya bisa sedikit apa ya Bu, meluapkan permasalahan dan mampu mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Itu Bu, terima kasih ya Bu. Oke, kalau begitu Ibu Juwita, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.